أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. Kaum muslimin muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menyadari nikmat tersebut dan diberi taufik untuk mensyukurinya. Salawat dan salam senantiasa tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada subuh kali ini tema kajian kita adalah muraqabatullah, yang kalau diterjemahkan pengertiannya adalah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu jenjang atau makom ubudiyah yang sangat agung, yang hendaknya berusaha untuk kita gapai, kita capai dan kita tingkatkan, yakni kesadaran akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaan kita, pada setiap kondisi kita. Dan ini adalah ilmu yang sangat agung, ilmu yang sangat besar, yang jika dimiliki oleh seseorang akan membantu dia untuk istiqomah, membantu dia untuk senantiasa menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh kondisinya. Ketika dia kaya, ketika dia sakit, ketika dia semangat, ketika dia malas, ketika dia dalam seluruh keadaan, dimanapun dia. Ketika di masjid, ketika di luar masjid, ketika dia sendiri, ketika dalam kondisi ramai, ketika dia ridho, ketika dia marah. Jika ilmu ini hadir pada diri seorang akan membimbingnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala tetap di atas rel, tetap di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan berlebihan dan tidak akan menyepelekan, sehingga dia tegak di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil ya, Quran Sunnah menerangkan tentang kedudukan ini, kedudukan yang sangat mulia. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi kalian. Seorang pekerja akan bekerja dengan baik sesuai dengan SOP dan seterusnya ketika ada pengawas hadir di dekatnya. Ya kan? Dia merasa terjaga, dia merasa terkontrol, dia merasa terawasi, sehingga dia bekerja sesuai dengan apa yang seharusnya dia kerja. Dan dia tidak akan mengerjakan apa yang bukan pekerjaannya. Dia akan fokus pada apa yang menjadi tugas pokoknya, pekerjaan intinya. Seorang hamba ketika dia sadar bahwa dia adalah seorang hamba yang dituntut untuk bekerja, dituntut untuk beribadah dalam seluruh keadaannya, karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menolong dia untuk tetap fokus pada pekerjaannya. Apa pekerjaan kita sebagai abid? Yakni al-ibadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan senantiasa menjaga itu.
Kenapa? Karena kita selalu sadar, bukan sekedar merasa, memang harus yakin. Ya kan? Kita harus yakin, sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi gerak-gerik kita. Ya kan? Bukan hanya Allah mengawasi gerak-gerik tubuhnya kita, bahkan kedipan mata, lintasan hati, isi hati, apa yang terlintas di pikiran, Allah amat sangat mengetahuinya. Dan Allah mengawasi itu. Subhanallah. Maka sekali lagi kita sebagai hamba, sebagai pekerja, sebagai abid akan senantiasa terjaga semangat. Itu kan orang kalau sedang kerja lagi loyo-loyo, iya kan, dia simpan skopnya. Kalau dia pekerja bangunan misalnya, tiba-tiba ada bos datang atau pengawas, ada pengawas datang, langsung ambil skopnya, kembali lagi dia bekerja dengan giat. Dia akan melawan rasa malasnya, kan begitu? Dia akan melawan rasa malasnya. Barakallahu fikum. Dia bilang seorang hamba, ketika kadang kondisi-kondisi tertentu kita dihadir dalam hati kita rasa malas, rasa bosan, itu manusiawi ya, biasa ya. Tapi ketika bangkit kesadaran, ya Allah lihat saya ini, perlu saya semangat ini bekerja. Syukur-syukur saya masih kasih kesempatan untuk bekerja, ya kan? Karena telah berlalu orang sudah meninggal dan mereka sangat berharap untuk kembali ke dunia ini, walau hanya sesaat saja, untuk kembali bekerja, memperbaiki pekerjaannya yang mungkin ada yang tertinggal dan seterusnya. Kaum muslimin muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam risalah beliau yang berjudul Madarijus Salikin, yakni jenjang-jenjang perjalanan seorang salik. Ya, karena semua kita ini salik, artinya orang yang berjalan, ya. Kita semua ini adalah salik, orang yang sedang berjalan. Berjalan ke mana, saudara sekalian? Berjalan menuju negeri akhirat. Berjalan menuju kuburan-kuburan kita. Berjalan menuju Allah Rabbul Izzati untuk pada akhirnya mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Subhanallah. Gerak-gerik kita, amalan kita. Nah, beliau menyebutkan dalam risalah beliau salah satu etape atau kedudukan yang harus disinggahi, dilewati dan membersamainya seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala, jenjang muraqabah. Beliau mengatakan bahwa muraqabah artinya al-muraqabah artinya adalah pengetahuan hamba secara terus-menerus. Bukan terputus ya. Jadi pengetahuan hamba secara terus-menerus dan keyakinannya. Nah, ada orang yang mengetahui tapi tidak yakin, ya kan? Ada orang tahu tapi tidak yakin. Maka beliau sini menggandengkan antara ilmu dan keyakinan. Dan ada juga orang yang yakin tapi tidak dibangun di atas ilmu. Ini juga keliru. Tapi ini dua beliau sebutkan, ilmu dan keyakinan. Jadi pengetahuan seorang hamba secara terus-menerus, dan keyakinannya bahwa Allah mengetahui zahir dan batinnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui lahir dan batinnya. Subhanallah. Muraqabah ini merupakan hasil pengetahuannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi. Jadi ini hasil ya. Bila sebutkan tadi itu hasil. Apa itu hasilnya tadi? Pengetahuan hamba secara terus-menerus dan keyakinannya bahwa Allah mengetahui zahir dan batinnya. Ini hasil. Hasil dari mana? Hasil dari pengetahuannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu, Maha mengawasi. Yang pertama. Jadi untuk bisa muncul tadi ilmu dan keyakinan tadi secara terus-menerus bahwa Allah melihat lahir batinnya, Allah mengetahui gerakan lisannya, Allah mengetahui lintasan pikirannya, Allah mengetahui gerak-geriknya di dalam salat, di luar salat dan seterusnya, maka dia harus memiliki beberapa pengetahuan tentang satu, tentang pengawasan Allah, Ar-Raqib. Yang kedua, Al-Basir, bahwa Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Yang ketiga, kata beliau As-Sami', bahwa Allah Maha mendengar
perkataan hamba, baik perkataan dalam bentuk lisannya atau perkataan hatinya, bisikan-bisikan hatinya. Nah, innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam rongga dada. Kemudian yang keempat adalah Al-Alim. Ya, pengetahuan hamba tentang nama Allah Al-Alim, yang Maha mengetahui. Ini ada 4 poros di sini. Ada 4 Asmaul Husna yang jika didalami dengan baik, ya, dipahami secara benar, ini akan melahirkan tadi sifat muraqabah. Yang pertama tadi adalah Ar-Raqib. Ya, pengetahuan dia tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar kita akan jelaskan secara singkat insyaallah taala makna Ar-Raqib. Demikian pula Al-Basir. Kesadaran dia, keyakinan dia, ilmu dia tentang Al-Basir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat hambanya, lahir dan batinnya. Kemudian ketiga As-Sami'. Pengetahuan dia, keyakinan dia tentang Asmaul Husna As-Sami', yang Maha mendengar. Ya kan? Yang Maha mendengar lahir dan batinnya. Kemudian yang keempat, pengetahuan dia tentang Asmaul Husna Al-Alim, yang Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, kaum muslimin muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-muraqabah atau pengawasan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan salah satu dari 2 tingkatan ihsan. Ini kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam, ya. Bahwa al-muraqabah merupakan salah satu dari 2 tingkatan ihsan. Apa itu? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, di mana Jibril alaihi salatu wassalam ketika bertanya atau ditanya oleh Jibril alaihi salatu wassalam, mal ihsan? Apa itu ihsan? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Ini jenjang yang paling tinggi ini. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Ini seolah-olah berarti tidak dilihat kan? Tapi menunjukkan kedekatannya. Dia melihat pengaruh dari nama-nama dan sifat-sifat Allah serta perbuatannya yang ada di alam semesta, sehingga seolah-olah dia melihatnya, ya kan? Misalnya ketika kita melihat, misalnya kita melihat seseorang, ya, maka terkadang kita teringat akan ayahnya, misalnya siapa punya ayah, siapa punya anak, anaknya si anu ini, ya kan? Maka seorang tergambar seolah-olah dia melihat, ya, pemilik anak ini lewat anak tersebut. Seorang muslim ketika dia melihat, ya, ciptaan-ciptaan Allah, kekuasaan Allah, pengaruh dari nama-nama dan sifatnya termasuk pada dirinya, maka di situ akan lahir sebuah kesadaran, ini Maha Pencipta dan seterusnya, luar biasa memang, ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu kenapa engkau tidak memperhatikan? Nah, seperti itu. Ya, maka engkau menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Yakni melihat Allah lewat nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya, lewat makhluk ciptaannya, bukan melihat zatnya secara langsung. Dan ini perkara yang mustahil. Nah, fa illam takun tarahu, dan jika engkau tidak mampu pada jenjang seolah-olah melihatnya, maka setidaknya engkau berada pada jenjang yang kedua, bahwa engkau memiliki kesadaran dan keyakinan bahwasanya engkau dilihat, diawasi, didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jenjang yang kedua. Dan jenjang ihsan ini termasuk jenjang yang sangat tinggi di dalam syariat kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala melihatmu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini Allah menegaskan tentang dirinya, mengabarkan tentang dirinya bahwa huwa ma'akum, dan dia Allah ma'akum, bersama kalian, ya, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Subhanallah, dimanapun kalian berada. Maksudnya di sini adalah bahwa kalian tidak akan lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagian ahli mufassir menjelaskannya, bahwa huwa ma'akum aina ma kuntum
Maksudnya dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, artinya dan kalian tidak bisa lepas dari penglihatan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard?" Ya, apakah kamu tidak memperhatikan wahai Muhammad? Ini langsung Allah Subhanahu wa taala khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam tara, apakah engkau tidak memperhatikan wahai Muhammad, annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Subhanallah. Nah, ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada 3 orang, ya, ada 3 orang kecuali Allah yang keempatnya. Ya. Tidaklah ada pembicaraan 3 orang, ada 3 orang yang berbicara. Ya, ada 3 orang berbicara, ketahuilah kata Allah, Allah yang keempatnya. Subhanallah, ya. Wala khamsa illa huwa sadisuhum. Tidaklah ada 5 orang, ya, yang berbicara, mengadakan pembicaraan yang rahasia kecuali Allah Subhanahu wa taala yang keenamnya. Wala adana min dzalik wala aktsara illa huwa ma'ahum. Tidak juga jumlah yang lebih sedikit atau lebih banyak daripada itu kecuali dia bersama mereka. Aina makanu thumma yunabbi'uhum bima amilu. Dimanapun kalian berada, di tempat manapun kalian mengadakan pembicaraan rahasia dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala membersamai kalian, membersamai mereka. Ini ilmu yang pertama. Ya, ilmu yang pertama, pengetahuan tentang apa tadi? Pengetahuan tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ini akan membantu kita untuk bersemangat beribadah. Seperti tadi, bekerja yang dia bekerja ketika dia sadar ada pengawas yang mengawasinya. Yang kedua, yang akan membantu seorang bersemangat dalam bekerja apa? Ketika dia paham manfaat dari pekerjaan yang dia kerja. Kan gitu, ada hasil. Ya kan? Ada gaji. Ada manfaat yang dia akan raih dari hasil pekerjaannya. Maka seorang hamba ketika dia bekerja, dia sadar Allah mengawasinya dan dia paham apa yang akan dia raih dari hasil pekerjaannya dan kerugian apa yang akan dia dapatkan ketika dia malas bekerja atau dia meninggalkan pekerjaan itu sendiri, maka ini akan memberikan motivasi kepada seorang untuk senantiasa bersemangat di dalam bekerja. Maka kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, ya, setelah Allah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah mengetahui pembicaraan rahasia-rahasia dimanapun kalian berada. Maka Allah mengabarkan kembali ilmu yang kedua. Apa itu? Tsumma yunabbi'uhum bima amilu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan kepada kalian apa saja yang telah kalian kerjakan. Kapan itu? Yaumal qiyamah. Pada hari kiamat. Tidak ada lepas. Ya kan? Kemalasanmu, kerajinanmu, ketaatanmu, maksiatmu, segala keadaanmu itu akan dikabarkan kelak di akhirat. Tidak ada yang lepas. Bahkan satu ucapan yang kita ucapkan, satu gerakan yang kita gerakkan, tidak ada yang lepas jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubulas sarair," pada hari di mana rahasia-rahasia diungkapkan, dinampakkan di hadapan khalayak, di hadapan manusia, bahkan di hadapan seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah menutup dengan firman-Nya, "Innallaha bikulli syai'in alim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha berkuasa, Maha mengetahui atas segala sesuatu. Bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Alim, Maha mengetahui. Tidak ada yang lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang selalu kita hadirkan nih. Pertama, pengetahuan bahwasanya Allah mengetahui kita. Bahkan bukan sekedar kita, seluruh ciptaannya. Seluruh ciptaannya Allah ketahui, seluruh keadaannya, pergerakannya, kondisinya, lahir dan batinnya. Apa yang dirahasiakan dan apa yang dinampakkan. Kemudian yang kedua, bahwa semua hasil pekerjaan hamba tadi, buah pikirannya, buah karya tangannya dan seterusnya, itu akan dikabarkan kelak di akhirat
lalu kemudian Allah akan membalas mereka sesuai dengan hasil pekerjaannya, sebagaimana seorang karyawan yang bekerja, seorang pegawai yang bekerja, di akhir pekerjaannya kalau itu kan di hari Sabtu akan diperiksa berapa hari hadir, berapa kali tidak hadir, ketika dia bekerja malas atau tidak, dan seterusnya. Jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan tentu auditnya Allah, hisabnya Allah, ya kan, hitung-hitungannya Allah jauh lebih detail ya kepada seorang hamba. Maka seorang hamba yang beruntung adalah seorang hamba yang senantiasa menghisap dirinya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ilmu yang sangat indah dan sangat utama untuk membantu seorang untuk selalu menghisap dirinya adalah kesadaran dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi keadaannya. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ini termasuk ilmu yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an, bagaimana praktek orang-orang soleh terdahulu dalam mendidik putra-putri mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, kisah-kisah yang baik, kisah-kisah yang indah, kisah-kisah pilihan untuk menjadi contoh buat kita semua. Mari kita dengarkan bersama bagaimana wasiat Luqman Al-Hakim kepada putranya ketika beliau memberikan wasiat-wasiat yang indah. Di antara wasiat beliau, Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surah Luqman ayat yang ke-16, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin ya fatakum fi sakhra aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Beliau mengatakan kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku. Ini penting ya, orang tua penting mengajarkan ilmu ini ya. Setiap kita orang tua, bapak ibu, jangan pernah meninggalkan ilmu yang agung ini. Ajarkan kepada putra putri kita. Para guru, tolong diajarkan ilmu ini kepada anak didik kita. Allah langsung mengajarkan, ini loh materi pelajarannya. Ya kan, banyak orang yang sebab materi pelajaran dari mana Pak? Bu, materi pelajaran yang Allah ajarkan ini. Ajarkan ini sama putra putri kalian. Dan Allah abadikan dalam Quran, ini materi pelajarannya. Ya, baik. Maka ya, bagaimanapun canggihnya kurikulum, sistem pendidikan, kalau ilmu ini lepas, ilmu ini kosong, maka tidak ada nilai pada dalam dunia pendidikan. Mari kita dengarkan. Kata beliau, ya bunayya, wahai ananda, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin. Ya, bahwasanya sekiranya ada satu perbuatan, ya, sebiji sawi, ya, sekecil zarrah, ya, yang dilakukan atau terjadi di dalam sebongkah batu. Ini batu itu kan padat ya. Mungkinkah ada bisa amalan terjadi di dalamnya? Hal yang mustahil mungkin ya. Tapi Allah kabarkan, wahai ananda, sekiranya ada satu amalan yang dikerjakan, amalan sebiji sawi sekecil zarrah, dilakukan di dalam sebongkah batu, au fis samawati, atau di petala langit, au fis sama, au fil ardi, atau di muka bumi, ya'ti bihallah, Allah akan datangkan pada hari kiamat amalan itu. Coba lihat, ya'ti bihallah, Allah akan datangkan amal itu. Walaupun dikerjakan terjadi di dalam sebongkah batu, subhanallah, di petala langit, di penjuru-penjuru langit, atau di tempat-tempat yang sepi di muka bumi ini, ya'ti bihallah, Allah akan datangkan pada hari kiamat. Lalu Allah katakan, innallaha latifun khabir, sesungguhnya dia Allah maha halus lagi maha khabir. Subhanallah, innallaha latif, Allah zat yang maha latif, maha halus, khabir, maha mengetahui. Baik, sini kita akan jelaskan sedikit apa makna al-latif. Al-latif memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah al-khabir. Ya, al-khabir. Jadi di antara makna al-latif adalah al-khabir. Apa itu al-khabir? Yaitu ilmunya Allah tentang
hal-hal yang kecil dan lembut serta yang rahasia lagi tersembunyi. Itu makna Al-Latif. Ya, itu makna Al-Latif yang pertama. Makna Latif yang pertama adalah Al-Khabir. Apa itu Al-Khabir? Ya, pengetahuan Allah yang terkait dengan hal-hal yang kecil lagi lembut. Apa contohnya kira-kira itu yang kecil lagi lembut? Ya, sangat sulit untuk terdeteksi, ya. Kecil, lembut, halus, nyaris tak terlihat, ya. Serta yang rahasia dan yang tersembunyi. Apa itu yang rahasia yang tersembunyi? Pada diri manusia apa yang paling rahasia? Sampai-sampai istri kita tidak tahu, anak kita tidak tahu. Bahkan kadang rahasianya, kadang kita lupa juga apa yang pernah kita rahasiakan. Pikiran-pikiran kita. Ya kan, lintasan-lintasan hati. Niat-niat dalam hati. Allah tahu, Allah lihat. Khabir. Apa perbandingan Al-Khabir dengan Al-Alim? Al-Alim yakni ilmu Allah yang bersifat umum. Pengetahuannya yang bersifat universal. Al-Khabir, pengetahuan Allah yang bersifat terperinci, sampai sangat detail, sampai perkara yang sangat kecil, yang sangat halus dan tersembunyi. Itu makna Al-Khabir. Dan itu salah satu makna dari Al-Latif. Innallaha latifun khabir. Kemudian makna yang kedua, pengertian yang kedua dari Al-Latif adalah zat, yakni Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan kepada hamba-hambanya serta wali-walinya, apa yang Allah curahkan? Berbagai macam kebaikan, ya, dengan kelembutan, ya, dan kebaikannya dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Ini terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Latif, ya, yakni Allah Subhanahu wa taala zat yang mencurahkan kepada hambanya, kepada wali-walinya berbagai macam kebaikan. Tanpa kita sadari, kita tergiring untuk salat subuh. Ini pengaruh dari Al-Latif. Subhanallah, tidak terasa kita terbangun ketika orang tertidur, kita bersemangat ketika orang malas, kita diberi taufik terbimbing untuk melaksanakan perintah ketika banyak orang sangat berat untuk melakukannya. Itu bentuk pengaruh dari Al-Latif, kelembutannya Allah Subhanahu wa taala, kebaikannya kepada para walinya yang kadang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Barakallahu fiikum. Maka seorang ketika dia mampu melakukan satu amalan soleh, rasakan ini pengaruh dari Al-Latif, kemaha lembutannya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kaum muslimin, muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir pembahasan kita akan menjelaskan ya 4 hal ya terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang jika hal ini dipahami dengan baik, diyakini dengan bagus, maka akan melahirkan ilmu, keyakinan, pemahaman tentang al-muraqabah. Baik, yang pertama, makna ar-raqib. Ya, makna ar-raqib. Yang dimaksud dengan ar-raqib adalah yang melihat apa yang dirahasiakan oleh dada manusia, serta yang mengawasi apa yang dilakukan oleh setiap jiwa. Ini yang pertama. Ya, zat yang maha melihat apa yang dirahasiakan oleh dada manusia. Kalau yang dirahasiakan saja Allah lihat, kalau yang dirahasiakan saja Allah awasi, bagaimana yang tidak rahasia? Kan begitu. Kalau yang rahasia, yang tersembunyi, yang lembut, yang halus, Allah tahu, Allah awasi, nggak usah disebut yang kasar-kasar, yang nampak-nampak, yang besar-besar. Yang rahasia saja, yang lembut, yang halus, yang kecil Allah tahu, apalagi yang besar. Nah, seperti itu. Ini makna ar-raqib. Dan ini harus selalu diulang-ulang. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kalian. Nah, kemudian yang kedua adalah makna al-basir. Makna al-basir. Sebelumnya kita sebutkan beberapa ayat tentang nama yang agung ini. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu basirum bil ibad. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat hamba-hambanya. Dan surah Ali Imran ayat yang ke-15. Lalu kemudian makna ini atau pengertian dari al-basir dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala dengan ucapan beliau,
Al-Basir adalah yang sempurna penglihatannya. Jadi kita juga melihat itu aja, tapi tidak sempurna penglihatan. Di balik tembok kita sudah tidak lihat. Kalau ada orang bisa melihat di balik tembok, berarti ada yang melihat bersamanya, yakni jin dan seterusnya, ya. Subhanallah. Itu pasti jin. Kalau dia bisa melihat apa yang ada di balik tembok, karena tidak sempurnanya penglihatan kita. Adapun Allah Maha sempurna. Lalu kata beliau, Dia melihat perincian penciptaan seekor semut yang kecil dan anggota tubuhnya, dagingnya, darahnya, otaknya, urat-uratnya. Dia melihat semut yang melata di atas batu yang hitam pada malam yang gelap gulita. Dan bagi Allah sama saja, yang kasar maupun yang halus, yang nampak maupun yang tersembunyi. Hatta yang detail dan real seperti ini, maha sempurna, ya, penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itu. Ini makna Al-Basir yang kemudian dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian yang ketiga, makna As-Sami. Makna As-Sami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha sami'un basir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 1. Nah, kemudian makna ini, ya, makna dari Asmaul Husna ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahumullah taala, bila mengatakan As-Sami adalah zat yang mendengar semua suara dengan berbagai bahasa dan berbagai permintaan. Berapa bahasa, Pak? Ada berapa bahasa yang digunakan oleh manusia? Itu baru manusia, ya, belum bahasa hewan. Kan hewan juga punya bahasa. Ada bahasanya. Dan Allah nampakkan percikan ilmunya kepada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Percikan ilmunya, ilmu tentang bahasa. Ya kan? Ilmu tentang bahasa. Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam diberi ilmu tentang percakapan semut. Dia tahu apa yang sedang mereka perbincangkan. Berarti makhluk yang ada ini ada bahasanya, yang dengannya mereka berkomunikasi. Subhanallah, bukan hanya manusia. Barakallahu fikum. Maka di sini As-Sami adalah zat yang mendengar semua suara dan berbagai bahasa serta berbagai permintaan. Allah tidak merasa tersibukkan, Allah tidak merasa kewalahan dengan banyaknya suara-suara, dengan banyaknya bahasa-bahasa, dengan sejumlah permintaan yang beragam dan berbeda satu sama lain. Allah tidak merasa berat untuk menerima permintaan yang bersamaan antara orang yang minta hujan dan orang yang minta agar dihentikan hujan. Seperti permintaannya petani agar segera turun hujan, dengan permintaannya penjual es agar jangan turun dulu hujan, kasihan hari ini, selesai ini saya bikin. Bagi Allah Subhanahu wa taala tidak kesulitan untuk mengatur segala urusannya. Subhanallah. Kamu beda dengan kita, ya. Beda dengan kita, agak kesulitan karena memang kita beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada bedanya baginya suara yang lirih maupun suara yang keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-10, "Sawa'um minkum." Sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala man asarral qaul, bagi orang-orang yang merahasiakan ucapan, wa man jahara bihi, atau orang yang menjaharkan ucapannya, wa man huwa mustakhfin bil laili, maupun orang-orang yang bersembunyi di malam hari, wasari bin nahar, atau wasaribun bin nahar, atau orang yang berjalan menampakkan dirinya di siang hari. Sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Orang yang berjalan di malam hari yang gelap, orang yang berjalan di siang hari yang terang, bagi Allah Subhanahu wa taala sama baginya, yang dinampakkan maupun yang dirahasiakan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, ya, dan selainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita bahwasanya beliau berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pendengarannya meliputi segala suara. Seorang wanita yang mengeluhkan masalahnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan aku pada waktu itu berada di salah satu sudut rumah dan aku tidak bisa mendengarkan suara wanita tersebut. Apa yang sedang dia utarakan,
apa yang sedang dia ajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah menurunkan firman-Nya, qad sami Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Dalam surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 1. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang mengajukan gugatannya kepadamu wahai Muhammad tentang suaminya dan tentang pengaduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan pembicaraan kalian berdua. Allah mendengar itu semuanya. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Maha mendengar lagi Maha melihat. Subhanallah. Ini langsung dilihat, disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana dua orang ini, bagaimana seorang wanita ini menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking lirihnya ucapannya tidak didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Bersamaan dengan itu Allah turunkan ayat bahwa Allah mendengarkan ucapan mereka berdua, bagaimana gugatannya, bagaimana permintaannya kepada Nabi dan bagaimana aduannya, keluhannya kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa bagaimana maha luasnya dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala atau maha pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhirnya Mas sekalian, hormati dan semuliakan, terkait dengan makna al-alim. Makna al-alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apa saja yang Dia kehendaki. Wa huwal alimul qadir, dan terhadap ciptaan yang telah diciptakan Dia maha mengetahui lagi maha menguasai. Ya kan? Jadi terhadap ciptaannya Allah mengetahuinya dan Allah maha menguasainya. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala berkata, maknanya adalah ilmunya meliputi yang zahir dan yang batin, yang di atas dan yang di bawah. Lahir batin, yang di atas maksudnya di langit, yang di bawah maksudnya di bawah bumi dan seterusnya. Nah, kemudian kata beliau, yang telah lalu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang telah terjadi pada masa lalu, yang sekarang, apa yang sedang terjadi saat ini di tempat ini dan di tempat-tempat yang lain. Di tempat-tempat yang terang maupun yang gelap, di tempat-tempat yang sunyi maupun di tempat-tempat yang ramai. Semuanya sama bagi Allah Subhanahu wa taala dan yang akan datang. Yang lalu, sekarang dan yang akan datang. Apa yang akan terjadi? Semuanya masuk dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi baginya sesuatu apapun. Dia mengetahui apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi. Ini betul-betul maha luas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak akan terjadi. Dan bahkan seandainya terjadi, Dia tahu bagaimana terjadinya. Sesuatu yang mustahil terjadi, sekiranya pun terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Ini menunjukkan kesempurnaan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya meliputi segala sesuatu dan Dia menghitung segala perkara. Jemaah sekalian, hormati dan semuliakan, inilah apa yang sempat kita sampaikan terkait dengan pembahasan muraqabah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala sebagai kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah di dalamnya. Termasuk semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu ini. Kita bisa menjaga ubudiyah, laksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hayyu ya qayyum. Assalamualaikum. La ilaha illallah.